Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh inspirasi. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan bagaimana Khalid bin Walid, seorang panglima perang legendaris, memimpin pasukan muslim dengan strategi brilian dan keberanian yang luar biasa. Bersama-sama, mari kita telusuri jejak perjuangannya dari padang pasir Jazirah Arab hingga kemenangan gemilang di Mesopotamia dalam sebuah babak penting dari awal kebangkitan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam di bawah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq memulai ekspansi untuk menyebarkan Islam. Salah satu wilayah yang menjadi target adalah Kekaisaran Persia, salah satu kerajaan terkuat di dunia pada masa itu. Khalid bin Walid, panglima besar yang terkenal dengan strategi militernya, diberi tugas memimpin pasukan muslim dalam menghadapi Persia. Pada tahun 633 Masehi, Khalid memulai kampanye militer ini di wilayah Mesopotamia yang kini dikenal sebagai negara Irak. Meskipun pasukan muslim berjumlah jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Persia, Khalid menggunakan kecerdasan taktis untuk meraih kemenangan. Salah satu pertempuran pertama yang menentukan adalah Pertempuran Al-Madar, di mana Khalid berhasil mengalahkan pasukan Persia dan sekutunya dari suku-suku Arab. Namun, kemenangan yang paling bersejarah adalah Pertempuran Walajah. Di sini, Khalid menunjukkan kecerdasan militernya dengan menggunakan taktik double envelopment atau pengepungan ganda. Pasukan Persia yang jauh lebih besar dikepung dari dua sisi hingga mereka mengalami kekalahan telak. Strategi ini sering dibandingkan dengan taktik yang digunakan oleh Hannibal dalam pertempuran Cannae. Tetapi Khalid melakukannya dengan pasukan yang lebih kecil. Khalid juga dikenal dengan kecepatannya dalam bergerak. Ia dan pasukannya dijuluki sebagai angin yang datang dari Arab karena mampu menaklukkan kota demi kota dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah menaklukkan Hira, sebuah kota penting di Mesopotamia, banyak penduduk setempat yang menerima Islam atau membayar jizyah sebagai bentuk perdamaian. Namun, tugas Khalid di Persia tidak hanya soal pertempuran. Ia juga menunjukkan kemurahan hati Islam terhadap penduduk yang ditaklukkan. Khalid memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak ingin bertempur dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Hal ini membuat banyak orang Persia tertarik pada Islam, bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi juga keadilan yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Pada puncak kampanye ini, Khalid dipanggil oleh Khalifah Abu Bakar untuk membantu di medan lain, yakni di Syam atau Levant. Meskipun demikian, fondasi yang diletakkan oleh Khalid membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut oleh pasukan muslim. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Persia akhirnya sepenuhnya ditaklukkan setelah serangkaian pertempuran besar, termasuk pertempuran Qadisiyah. Penaklukan Persia yang dipimpin Khalid bin Walid bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang bagaimana strategi, keimanan, dan keadilan mampu mengalahkan kekuatan besar. Khalid membuktikan bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Sejarah mencatat, Khalid bin Walid bukan hanya sebagai seorang panglima perang, tetapi sebagai simbol kepemimpinan, kecerdasan, dan keimanan yang mendalam. Penaklukannya bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi juga tentang bagaimana Islam membawa pesan damai dan keadilan ke seluruh dunia. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Demikianlah kisah luar biasa Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus dalam menorehkan sejarah penaklukan Persia. Kisah ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang keadilan, strategi, dan kebijaksanaan yang membawa perubahan besar dalam peradaban manusia. Jika Anda menikmati kisah ini dan ingin terus menyelami sejarah Islam serta peradaban dunia lainnya, jangan lupa untuk menyukai video ini, meninggalkan komentar, dan membagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan sejarah menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar
belajar sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.